Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya Astrianti SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, angkatan 3, Universitas Negeri Malang, dengan NIM 233153715847. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Palangkaraya. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 72 dengan materi pengolah data dasar. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, semangat ya belajarnya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, apakah ada yang gak hadir di kelas ini? Ada? Nggak ada? Hadir semua? Oke, hadir semua nih ya, lengkap ya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar hari ini ya tentang Microsoft tentang perangkat lunak ya, perangkat lunak. Kemarin kan kita sudah belajar ya yang minggu kemarin tentang perangkat lunak juga. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke perangkat lunak Microsoft Excel ya. Semangat ya belajarnya hari ini. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan ngetes kalian dulu. Ya. Siapkan handphonenya, silakan dicek WA grupnya. Ibu akan melakukan pretest awal untuk kalian. Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian ingat atau tidak pelajaran informatika tentang minggu kemarin? Kita belajar apa saja? Ada yang ingat? Ya, ada yang ingat. Belajar apa minggu kemarin? Minggu-minggu kemarin belajar apa saja? Ayo, siapa? Adonis. Apa Adonis? Microsoft Word. Microsoft Word. Microsoft Word untuk apa kira-kira? Aplikasi untuk apa? Untuk membuat undangan. Undangan, bisa. Apalagi? Kemarin buat apa? Ayo. Kemarin buat undangan. Undangan, oke. Buat undangan ya, bisa ya. Buat brosur juga bisa ya. Banyak ya. Nah. Selain itu apa lagi? Selain Microsoft Word. Ayo, apa? Apa, ayo. Microsoft Excel ada ya? Ada ya pengenalan ya. Kita kemarin pengenalan di Microsoft Excel ya. Oke. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan kepada kalian ya. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan
Ya. Yang kedua, penilaian keterampilan. Yang ketiga, penilaian sikap. Ya. Penilaian pengetahuan itu adalah seperti kalian tadi sudah mengerjakan soal ya, baik post test atau pretest ya, salah satunya seperti itu. Yang kedua, keterampilan itu pada saat kalian diskusi, nanti kalian ada diskusi ya, nanti pada saat kalian diskusi itu juga dinilai ya, aktif atau tidaknya ya. Habis itu pada saat presentasi ya, pada saat mengerjakan LKPD-nya juga itu ibu nilai, itu masuk keterampilannya. Setelah itu disikap. Jadi sikap kalian itu seperti apa? Tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu memahami data dan analisis data, menggunakan aplikasi pengolah data berupa angka yaitu Microsoft Excel, menganalisis dan menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel, menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel ya. Nah, itu tujuan utama. Nah, indikator tujuannya kalian itu harus bisanya apa? Nanti kalian harus tahu apa sih pengertian data, harus tahu juga data itu seperti apa dan analisis data juga ya. Nah, siswa juga mampu menggunakan aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Jadi kalian nanti disuruh praktek belajar menggunakan Microsoft Excel ya di komputer yang ada di depan kalian. Ya. Nah, nanti kalian harus bisa menganalisis, menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel. Nanti kita buat tabel menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, paham? Ya, nanti kita belajar membuat tabel, memasukkan rumus, ya, memasukkan data sehingga data itu bisa kita olah. Ya. Ibu pengen tahu apakah kalian pernah atau pernah melihat ya laporan nilai harian? Ada yang pernah melihat laporan nilai harian? Misalnya nilai kalian berapa sih? Ya, nilai harian ya. Mungkin ada matematika, ada IPA, ada IPS, atau nilai harian mungkin informatika. Pernah? Ada yang pernah? Nggak pernah ya. Nah, misalnya di nilai itu ada yang nilai tertinggi, ada yang nilai terendah. Pernah nggak? Pernah nggak kalian dapat nilai ini loh, nilai saya informatika tingginya seperti ini, paling tinggi. Habis itu nanti nilainya paling rendah segini. Bisa, pernah nggak? Pernah. Oke, pernah ya melihat ya. Nah, kalian akan menyaksikan tayangan video dari Ibu ya, video pembelajaran di YouTube. Silakan kalian lihat ya. Nah, itu nanti videonya akan kalian catat ya, hal-hal penting apa yang ada di video yang di depan ya. Silakan kalian catat dan kalian saksikan video berikut ini. Dan videonya pada aplikasi Microsoft Excel. Penggunaan angka yang ada dengan AdWords dan Excel juga ditandai dengan AdWords. Penggunaan yang biasanya ditandai dengan AdWords di Microsoft Excel juga ditandai dengan AdWords. Yang biasa ditandai dengan AdWords tetapi dalam Microsoft Excel berbeda menggunakan tanda bintang. Lalu pada contohnya dan biasa ditandai dengan tanda titik dua dan Excel ditandai dengan garis miring. Dan yang terakhir adalah terpangkat. Biasanya ditandai dengan tanda petik dalam Microsoft Excel dia ditandai dengan tanda seperti yang dilihat di layar kalian. Setelah mengenal rumus pada aplikasi Microsoft Excel, dan kita akan membahas penggunaan fungsi dalam sudah menjadi hal yang umum bahwa formula rumus disampaikan dengan langsung atau fungsi. Padahal seharusnya kedua itu memiliki penjelasan yang berbeda. Secara garis besar, fungsi merupakan pusat dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Atau lebih kata lain, fungsi adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Berikut adalah yang termasuk contoh dari fungsi, yaitu ada average, sum, max, min, round, dan logical. Kita akan membahasnya satu persatu. Average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau disebut dengan range. Cara penulisan fungsinya adalah sama dengan average dalam kurung sel 1
sel 2 dan seterusnya, lalu kemudian tutup kurung dan tekan enter. Bisa digunakan untuk menjumlahkan suatu data pada suatu range. Cara pembuatan fungsinya adalah memakai sum dalam kurung sel 1 sel. Baik, sudah dilihat tadi hasil videonya ya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih yang ditayangkan di depan itu? Ada yang tahu? Apa yang kalian dapat dari depan tayangannya? Apa? Ayo, ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya tadi dari tayangan di depan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ayo. Nih. Siapa nih? Esther katanya mau bertanya. Saya mau tanya, apa sih Bu yang dimaksud dengan Microsoft Excel? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel? Ada? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan Microsoft Excel itu apa. Ya. Microsoft Excel adalah software ya yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, ya, menyediakan maupun menganalisis data-data yang mempresentasikannya ke dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram. Ya, itu adalah salah satu pengertian dari Microsoft Excel. Jadi dia tuh software ya, software yang gunanya untuk buat tabel, memasukkan rumus, ya, memasukkan data, ya. Nanti pakai rumus ya dimasukkannya biar praktis dan gampang gitu, ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, pada saat pembelajaran ini Ibu akan kasih kalian LKPD, nanti kalian cari ya, berkelompok. Silakan, kelompoknya sudah terbentuk ini ya. Kelompoknya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok ya. Saya akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 5, kelompok 4, ini kelompok 3, di sini kelompok berapa nih? Kelompok 2, kelompok 1 ya? Ini kelompok 1, ini kelompok 6. Kelompok 6 di sini ya? Oh ini kelompok 6 ya. Oke, diperhatikan LKPD-nya, Ibu akan jelaskan. Lihat LKPD-nya dulu. Ibu akan jelaskan LKPD-nya di situ ya. Di situ ditulis kelompok kalian, nama kelompok kalian ya, masing-masing nama kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis nama kalian ya. Tugas kalian di situ adalah mencari data, ya, menganalisis data ya. Kalian gunakan nanti dibuka di komputernya itu aplikasi Microsoft Excel ya. Nanti kalian akan disuruh membuat yang pertama tabel ya, membuat nama judulnya ya. Tabel ya, taruh Ibu cek. Nah, ditulis di situ ya.
nama kelompok kalian, nama kalian, anggotanya ya. Nah, di sini tugasnya kalian itu membuat tabel dari Microsoft Excel ya, menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di situ kalian ketik judulnya ya. Jadi judulnya itu pakai font Times New Roman ya. Size-nya untuk judul ya, untuk judul yang di atas itu ya, data nilai rapot itu, data nilai rapot siswa-siswi SMP Negeri 3 Palangkaraya, itu pakai fontnya Times New Roman dan font size-nya adalah 14 ya. Untuk isiannya juga pakai font Times New Roman ya. Dan isiannya itu pakai size 12 ya. Nah, dalam data itu ya, itu ada nomor nanti yang kalian ketik. Nama siswa ya, nama nilai IPA, nilai matematika, nilai PPKN, nilai informatika. Nah, tugas kalian nanti mengetik atau memasukkan data itu ke tabel yang kalian buat di Microsoft Excel ya. Setelah itu kalian mencari nilai rata-rata dari nama siswa itu ya, nilai rata-ratanya dan jumlah nilainya. Ya, itu yang kalian cari. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan di depan hasil diskusi kalian ya. Ada yang belum mengerti? Ada yang belum paham tentang LKPD-nya? Kalau belum paham, biar Ibu jelaskan lagi. Paham? Oke, kalau paham silakan gabung dengan kelompoknya, kalian kerjakan LKPD-nya. Silakan buka aplikasi Microsoft Excel di komputernya masing-masing. Ayo, silakan buka. Ya, buka Microsoft Excel-nya. Tarik lagi ke bawah. Ya, sini. Silakan ketik. Ya. Ya, silakan buka. Diskusikan dengan teman-temannya yang ya, yang tadi. Buka yang awal. Ya, silakan ketik. Ya. Mana buka? Buka petunjuknya apa? Ya, silakan ketik, kamu diktekan, dia ketikan. Yuk. Ya. Buka, mulai ketik. Pakai Times New Roman ya. Font size-nya pakai 14 untuk judul. Ya, fontnya atau jenis hurufnya pakai Times New Roman ya. Ya, buat tabelnya. Lalu masukkan datanya. Ya, nih buat judulnya dulu di sini. Itu buat tabelnya. Bisa? Sudah buat tabelnya ya? Nih,
Mana nih? Ya. Mana dia anu tadi? Lihat LKPD-nya ya. Namanya siapa? Masukkan namanya, nilainya, mata pelajarannya ya. Yang mana? Ketik Times-nya Roman. Times, mana Times? Ya, siapa tunjuknya? Oh. Ini kamu blok dulu. Gak usah seperti itu, di blok aja dulu ini. Blok. Lalu pakai ini. Yang atasnya untuk judul. Ya, pakai margin center. Oke, ini kamu blok dulu, lalu kamu pilih latihan center. Oke, bisa. Nah, tarik. Jumlah nilai rata-rata. Nah, ini nggak usah aja. Ini itu dihapus. Hapus dulu. Kelebihan. Di blok. Ya, pilih. Ya. Ini buat lagi garisnya. Sudah selesai? Sudah. Siap dipresentasikan hasil diskusinya ke depan? Siap ya? Siap. Oke, kelompok siapa yang mau maju duluan? Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lihat presentasi dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Esther Gloria Trifani. Ahmad Kamar Ramadan. Saya Mapan Rapian Saputra. Saya Rasya Ditya Perdana. Saya Muhammad Ridho Firdaus. Baik, ini hasil dari diskusi kami. Data nilai rapot siswa-siswi SMP Negeri 3 Palangkaraya. Yang pertama, nama siswanya adalah Anissa, nilai IPA-nya 80, matematikanya 85, PPKN-nya 82, informatikanya 90. Dan nilai rata-ratanya ialah 84,25. Dan jumlah nilainya yaitu 337. Yang kedua, Beni, nilai IPA-nya 78, matematikanya 80, PPKN-nya 85, informatikanya 83, dan nilai rata-ratanya 81,5. Jumlah nilainya yaitu 326. Yang ketiga yaitu Dona, nilai IPA-nya 86, matematikanya 88, PPKN-nya 92, informatikanya 89, dan nilai rata-ratanya itu 88,75. Jumlah nilainya yaitu 355. Yang keempat yaitu Justin, nilai IPA-nya 85, matematikanya 87, PPKN-nya 90, informatikanya 79.
dan nilai rata-ratanya yaitu 85,25. Jumlah nilainya yaitu 341. Yang terakhir atau yang kelima yaitu Rania, nilai IPA-nya 90, matematikanya 88, PPKN-nya 92, informatikanya 88, dan nilai rata-ratanya yaitu 89,5. Jumlah nilainya yaitu 358. Baik, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman sekalian? Pertanyaan atau ada yang beda mungkin hasilnya? Tidak ada. Oke, baiklah. Persiapan untuk kelompok 5. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Don Berta Tadan. Saya Nikita Listia Soeli. Saya Joyce Versia. Saya Nabila Atnia Putri. Saya Meme. Untuk nama siswa dengan atas nama Anissa, nilai IPA-nya 80, matematikanya 85, PPKN 82, informatikanya 90. Nilai rata-ratanya 94,25 dan jumlah nilainya 337. Untuk nama siswa Beni, nilai IPA-nya 78, matematikanya 80, PPKN 85, informatika 83. Nilai rata-ratanya merupakan 81,5 dan jumlah nilainya 326. Untuk nama siswa Dona, nilai IPA-nya 86, matematikanya 88, PPKN-nya 92, dan informatikanya 89. Nilai rata-ratanya merupakan 88,75 dan jumlah nilainya 355. Untuk nama siswa Justin, nilai IPA-nya 85, matematikanya 87, PPKN-nya 90, dan informatikanya 79. Nilai rata-ratanya merupakan 85,25 dan jumlah nilainya merupakan 341. Untuk nama siswa Rania, nilai IPA-nya 90, matematikanya 88, PPKN-nya 92, dan informatikanya 88. Nilai rata-ratanya merupakan 89,5 dan jumlah nilainya merupakan 358. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ada? Apakah sama hasilnya dari kalian? Sama? Sudah tadi ya presentasinya. Baiklah anak-anak, tadi sudah kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya. Untuk kesimpulannya silakan kalian rangkum ya, kesimpulan apa dari pelajaran hari ini yang kalian dapat. Kesimpulan dari saya yaitu setelah belajar hari ini, saya bisa membuat tabel, memasukkan rumus, mengolah data sederhana yang bermanfaat, menggunakan perangkat lunak pengolah data atau angka, yaitu Microsoft Excel. Oke, terima kasih Gisel. Untuk merefleksi pembelajaran hari ini, silakan kalian refleksi apa sih manfaat atau fungsi yang kalian dapatkan dari pembelajaran berikut ini, ya. Perasaan saya sangat senang karena bisa memahami cara mengolah data dengan benar dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data atau angka Microsoft Excel, menggunakan data dengan rumus yang benar dan membuat tabel di Excel. Baik, terima kasih Adonis ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Nah, untuk kalian tahu ya, Ibu akan mengadakan post-test ya. Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, apakah bermanfaat? Apakah ada yang kalian ingat atau mungkin ada yang kalian tidak bisa? Ibu akan tes kalian menggunakan post-test ya. Silakan cek ya link di WA grupnya masing-masing, di WA grupnya ya. Silakan dikerjakan post-testnya ya. Silakan dikerjakan post-testnya.
Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini cukup bagus, cukup baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar lagi tentang Microsoft Excel. Masih di pengolah angka ya, pengolah angka atau pengolah data ya. Masih kita gunakan untuk Microsoft Excel, tapi untuk pengolah data lanjutan. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti diulang di rumah ya, dipraktekkan lagi di rumah. Biar apa pelajaran yang kita dapatkan di sekolah tidak lupa ya. Paham? Nah, biar kalian lupa, belajar terus di rumah ya. Misalnya nggak paham, nggak ngerti, silakan boleh tanya temannya atau gurunya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian ya. Jangan lupa belajar di rumah yang rajin. Ya, selamat pagi semuanya.